Penolakan menimbulkan rasa sakit emosional yang begitu menyakitkan hingga mempengaruhi cara berpikir kita, memenuhi diri kita dengan kemarahan, mengikis harga diri dan kepercayaan diri kita, serta menggoyah perasaan memiliki yang paling mendasar. Jadi luka itu tuh merusak keempat titik yang bahaya dalam hidup kita. Titik pertama adalah ini nih, berpikir kita. Jadi emosinya, yang pertama emosi, yang kedua berpikir, yang ketiga ini nih memenuhi dengan jadi marah. Dan ini menimbulkan mengikis harga diri dan kepercayaan. Jadi perasaan tertolak itu adalah perasaan yang terus menggerogoti kita dari dalam. Kita harus sembuh saudara dalam hal ini. Ini gak bisa diabaikan tinggal dalam diri kita. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi perilaku kita. Orang yang sembuh beda dengan orang yang belum sembuh. Mengapa penolakan atau rasa tertolak terasa jauh lebih menyakitkan dibanding luka-luka emosional yang lain? Dibanding dengan kekecewaan yang amat sangat, kekesalan atau ketakutan, walaupun sangat tidak menyenangkan, itu tidak seberapa dengan rasa sakit yang ditimbulkan karena penolakan. Jawabannya terletak pada masa lalu, evolusi. Itu evolusi. Perubahan sedikit demi sedikit tanpa disadari. Nah, bagaimana dengan evolusi masa lalu kita? Dulu kita tuh bukan orang yang cemas. Sekarang menjadi orang yang cemas. Itu karena ada perubahan sedikit demi sedikit. Dulu kita adalah orang yang periang, terbuka, gak pernah mau ibaratnya gak pernah mau menyimpan dalam hati kita tuh begitu murni, begitu tulus, begitu pokoknya di dalam hati kita tuh luas, gak ada isi, gak ada perlu ada barang-barang seperti gudang yang berisi dengan banyak barang. Dulu hati kita kosong, justru asik, menarik, kita bisa bebas melakukan dengan. Tapi dengan berjalannya waktu, gudang hati kita itu bertambah barang-barang sehingga kita tuh menjadi orang yang sumpek. Gak bisa lagi, gak punya space lagi buat orang banyak. Penolakan kerap memicu timbulnya kemarahan dan dorongan agresif yang membuat kita merasakan desakan yang kuat untuk melampiaskannya. Terutama pada mereka yang menolak kita. Tetapi dalam keadaan mendesak, apa saja yang ada di sekitar kita yang tidak tahu apa-apa pun bisa menjadi sasaran. Ini menjadi orang yang mulai penuh dengan kemarahan. Marah, masalah sedikit aja marahnya begitu habis-habisan. Ibaratnya kepada maling yang nyuri seekor ayam, tapi kita marahnya seperti maling itu mencuri kerbau gitu. Ada satu kemarahan yang begitu heboh dan kita lihat ya di dalam masyarakat sekitar kita. Kenapa kalau ada maling itu ada banyak orang pengen menghantam. Bahkan ada orang-orang cari yuk kita gelut yuk. Gak ada masalah, gak ada apa-apa karena memang dalam dirinya itu ada kemarahan. Dan ada orang-orang tua yang menghajar anaknya dengan begitu hebat.